Lucunya, aksi Lingga yang tiba-tiba memegang pipinya justru membuat Arini salting. Lantas bagaimana reaksi Arini saat Lingga memberitahu dirinya akan bertugas ke Jepang? Dan seperti apa pula serunya gerebek penonton Mencintaimu sekali lagi tadi malam? Pemirsa Silet, sukses menduduki rating teratas di seluruh program televisi, sinetron Mencintaimu sekali lagi yang tayang setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di RCTI, rupanya menyimpan cerita seru dan unik di lokasi syuting. Salah satunya, aktivitas Afifa Ivanda. Pemeran Alia ini mengerahkan totalitas ekstra agar bisa memerankan sosok Alia dengan baik. Ya, tak banyak yang tahu jika di balik peran Alia yang sering membuat gemas penonton karena selalu membuat Lingga dan Arini bertengkar, ternyata ada kerja keras Afifa untuk bisa tampil feminin dan lembut. Sehingga perannya sebagai Alia yang sering bermain halus, diam-diam masih menyimpan cinta untuk Lingga. Jadi benar-benar nyata memancing gemas penonton. Bahkan saat ditemui secara eksklusif oleh tim Silet di lokasi syuting, Afifa mengaku khusus menjaga ton suaranya lebih lembut, yang jauh berbeda jika dibandingkan kehidupan nyatanya sehari-hari. Alia. Soal istri kamu, Kak. Arini, kenapa dengan Arin? Kemarin Arini sempat nemuin aku dan dia marah. Kapan? Setelah aku jenguk papa kamu, di situ ternyata Arini ngikutin dan dia marah sama aku. Mereka kok kelihatan akrab banget ya. Padahal kan Arini dan Lingga belum lama nikah. Oke, kali ini perannya di Mencintaimu sekali lagi aku jadi Alia. Di sini aku gadis yang lemah lembut, keibuan, pintar masak, dan dia adalah masa lalunya Lingga. Sebenarnya karakternya sih lebih kayak gini sih. Si Alia ini kan lemah lembut. Nah, kadang tuh harus ngejaga tone-nya. Gak bisa yang kayak aku ngomong kayak yang kayak gini nih. Maksudnya dia harus yang kayak ini jaga gitu. Kadang kalau lagi ini suka kelupaan dikit sih, cuman ya paling minta take ulang atau gimana. Lebih kayak ngejaga tone-nya aja sih. Dan dia pun berekspresi kalau marah mungkin seperti biasa karakter aku yang sebelumnya bisa lebih wah gitu, lebih lepas. Nah, kalau Alia tuh gimana ya? Lu kan lemah lembut nih. Lu harus jaga itu gitu. Marah pun yang kayak harus cewek banget gitu. Ya paling itu sih dari yang tadinya aku di belah tengah aku jadi poni jadi kayak lebih bukan gadis desa sih ya. Lebih manis lah gitu ya dibandingkan karakter-karakter yang sebelumnya. Itu sih perbedaannya aja sih stylenya Alia. Demi peran Alia, Afifa Ivanda memang banyak melakukan perubahan dan kerja keras. Buktinya, di hadapan tim Silet, Afifa bahkan menunjukkan barang-barang yang dibawanya ke lokasi syuting. Yang tak tanggung-tanggung, tak cukup hanya satu koper, melainkan masih harus ditambah dengan satu tas besar dan tas ransel. Untuk menambah kesan feminin dan lembut, Afifa bahkan membawa satu kotak set perhiasan yang dibawanya sendiri agar bisa akting maksimal. Sebenarnya sumpah aku tuh ribet bawaannya. Reh, tolong deh. Aku bawa tumblerku. Nah ini mah gak ada apa-apanya. Ini peralatanku juga nih semuanya nih. Spray gitu-gitu, ini make up semuanya. Masih ada lagi make up yang lainnya yang untuk dibawa ke set. Terus kayak ini sih kayak, you know, peralatan wanita. Ini perhiasan. Nah, oke. Cincin aku nggak pakai cincin di sini. Ini anting. Kalau Alia jarang pakai kalung. Kalau gelang ini emang gelangku beneran. Emang kayak nggak pernah aku lepas. Tapi yang paling nggak bisa lupa tuh headset, AirPods. Karena aku suka banget dengerin musik.
Bukan tanpa alasan, Afifa mengerahkan usaha maksimal dan perlengkapan sebanyak harapan demi totalitas perannya sebagai Alia. Pasalnya, jajaran lawan main Afifa seperti Jonas Revano hingga Haiko van der Vecken pun tak kalah mengerahkan usaha terbaiknya mendalami peran hingga membuat Afifa harus tampil maksimal. Afifa bahkan rela mengenakan sepatu heels atau hak tinggi sepanjang hari untuk mengimbangi tinggi badan Jonas, Miller Khan hingga Haiko saat syuting. Alia? Ngapain dia di sini? Habis demo ini aku harus tanya ke Mas Lingga, kenapa Alia bisa ada di sini? Senang sih, karena mereka kalau Kak Vano kan emang udah pernah sama aku juga, dan aku sudah temanan, dan juga kalau Haiko memang baru di sini, cuman untungnya Haiko orangnya juga asik, jadi menurutku nggak ada kesulitan atau gimana kayak udah teman aja gitu semuanya gitu. Paling aku harus pakai heels yang lebih tinggi aja sih, karena kan aku pendek banget dan lawan mainku tinggi banget gitu sih. Dan kalau untuk chemistry sebenarnya hampir atau sebagian besar pemain di sini tuh aku pernah kerja bareng sama mereka. Jadi untuk membangun chemistry sebenarnya nggak terlalu susah. Kenapa? Karena sekali lagi juga mereka ini orang-orang, maksudnya aktor-aktor yang profesional dan bisa saling bantu gitu. Jadi bukan cuma profesional, maksudnya aktor yang jago, tapi bisa saling bantu. Mereka juga bisa bantu aku untuk membangun chemistry yang baik. Syutingnya seru, aku suka ini pemain-pemain di sini open semua, jadi enak diajak ngobrol juga, bisa ngobrol panjang. Dan aku di sini udah pernah syuting juga sama Kak Vano, jadi ya kalau kenal sih udah dari 7 tahun yang lalu. Aku sinetron pertama juga sinetron sama Kak Vano, jadi chemistry udah ada. Aku tak mudah untuk mencintai, aku tak mudah mengaku ku cinta, aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Hai pemirsa Seleb, jangan lupa saksikan Mencintaimu sekali lagi setiap hari di RCTI jam 8 malam. Kerja keras tanpa kenal lelah, uniknya Afifa juga tak lupa untuk menghibur lelahnya dengan liburan seru. Dan seru bagi Afifa adalah berlibur bersama jajaran sahabatnya, seperti Titi Kamal hingga Asmiranda dan Jonas Revano. Yang tak lain dan tak bukan adalah lawan main Afifa dalam sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Walau berbeda usia jauh, justru Afifa lah yang dianggap si bontot atau adik paling kecil di antara mereka yang bahkan sudah menikah dan punya anak. Menikmati liburan penuh petualangan air dan pegunungan di Labuan Bajo, Afifa membuat heboh netizen karena tak hanya kompak dengan Titi Kamal dan kawan-kawan, tapi juga seru berpose bak foto model, berpindah dari pegunungan, pulau hingga Pink Beach yang terkenal. Fix, work hard, play hard. Terakhir aku liburan sama teman-temanku di Bajo. Terus kayak itu kayak kita nginep di kapal, seru banget. Kayak setiap hari snorkeling dan lain-lain. Terus bener-bener kayak nggak mikirin kerjaan gitu. Cuman ya walaupun itu sambil kerja juga ya, cuman bener-bener kayak gimana ya? Kayak sama keluarga sendiri aja gitu. Jadi maksudnya kayak perbedaan umur itu jauh, tapi kayak seru gitu semuanya gitu. Karena ini sih dari awal sinetron yang sebelumnya, di judul sebelumnya, dan di situ kayak semuanya cocok gitu. Jadi ya udah dari situ kita liburan terus, main terus gitu aja sih. Arini diselamatkan Lingga dari kejaran sang mantan dan gerebek penonton Mencintaimu Sekali Lagi.
Di episode yang ke-20 yang tayang semalam, serial drama Mencintaimu Sekali Lagi kembali menghadirkan cerita yang memikat hati para penonton dengan kisah cinta Arini dan Lingga yang penuh dinamika. Dan episode semalam juga menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan serial drama ini, membawa pemirsa ke dalam alur cerita yang semakin menarik dan penuh emosi. Ya, di episode ini Arini terlihat ketakutan saat dikejar-kejar oleh sang mantan. Arini pun langsung minta tolong kepada Lingga yang langsung datang untuk membantu sang istri dari kejaran sang mantan. Lucunya, aksi Lingga yang tiba-tiba memegang pipinya justru membuat Arini salting. Lantas bagaimana reaksi Arini saat Lingga memberitahu dirinya akan bertugas ke Jepang? Dan seperti apa pula serunya gerebek penonton Mencintaimu Sekali Lagi tadi malam? Dia ngapain ngikutin aku? Oke, aku telepon. Halo Rin. Halo Mas, Mas kamu bisa tolongin aku nggak? Ini Doni tiba-tiba ngejar mobil aku dari belakang. Arini. Ngapain? Kamu ikutin istri saya? Mas Lingga, Kamu gak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa Mas. Bener gak apa-apa? Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi nonton apa? Nonton itu Mencintaimu Sekali Lagi. Oke. Udah pegang. Warga mana nih Bu? Kita warga dari Lubang Buaya. Hagang Haji DI ya. Iya. Lagi nonton apa nih Bu? Mencintaimu Sekali Lagi. Keluarga Lubang Buaya saya perkenalkan satu persatu. Siapa namanya? Alia. Iya, yang ini. Anes. Yang ini. Ade. Yang ini. Ibu Martin. Yang ini. Bu Mado. Yang ini mama saya. Ini semua adik-adik saya ya. Kita lagi nonton film sinetron apa? Yang nomor 1 ya Bu ya. Di acara di rating yang paling bagus. Kalau dia bau gini, udah hajar aja. Sini lo mau diambil orang. Itu nenek-nenek aja tuh. Dokoh banget kalau nonton Bu ya. Nomor 1 Pak yang penting. Nah, paling heboh RCTI. Nah. Terima kasih pemirsa Silet udah nemenin kita nonton apa Ibu? Ibu selamat lagi. Aduh. Oke. Sementara itu, dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2025, tanpa terasa kini telah memasuki babak final showcase. Sebanyak 17 kontestan yang telah lolos dari babak sebelumnya akan kembali menunjukkan kemampuan terbaik mereka masing-masing di panggung ini. Nantinya, hanya akan ada 12 kontestan yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan ke Spectacular Show. Babak final showcase disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI sejak kemarin hingga malam nantinya calon-calon idola baru di belantika musik Indonesia lewat ajang Indonesian Idol 2025. Nyanyi yang terlalu melintir, skillful, yang melintir ke atas ke bawah, akrobatik. Tapi kamu tuh nyanyi indah. Perjalanan season audisi sampai kita menemukan 17 orang. Memang mereka dalam perjalanan audisi karena memang berkali-kali akhirnya dia mampu menanganin perjalanan audisi. Itu akan ada hal-hal yang akan berubah dalam kesiapan mereka. Itu hal yang normal-normal saja. Leodra dulu kita selamatkan, akhirnya dia menjadi juara. Banyak, makanya metodologi idol itu adalah unik sekali. Ada hal yang kita tidak sangka, ada hal yang kita sangka. Yang tidak kita jagokan ternyata bagus di hari ini. Hari ini kita sudah sepakat siapa yang besok kita
kita bakal tidak akan selamat. Ini salah satu season Idol terbaik sih menurutku, karena kurang-kurangnya penampilan siapapun tadi, itu nggak semua aku bilang kalian kompetisinya sangat ketat sih gitu. Jadi ya semoga minggu-minggu depan semakin keren lagi buat penonton di rumah juga.